Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Distrik Riau Menyapa. Pada sore hari ini kita akan membahas tentang persiapan atau tahap-tahapan ujian nasional di Provinsi Riau tahun 2020. Bersama kita telah hadir Bapak Sekretaris Ujian Nasional tahun 2020, yaitu Bapak Dr. Andes Kalis Binsar MM. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Pak. Baik Pak Kalis Binsar, sebagai Sekretaris Ujian Nasional tahun 2020, ada beberapa hal yang harus kita bahas pada sore hari ini Pak, yaitu mengenai tentang yang telah dilaksanakan oleh panitia ujian nasional di Provinsi Riau khususnya, itu telah melakukan persiapan-persiapan. Apa saja yang bisa Bapak jelaskan di persiapan-persiapan di ujian nasional di tahun 2020 ini Pak? Baik, terima kasih untuk ujian nasional tahun ini. Pertama kali yang kita lakukan adalah menjaring data peserta UN melalui BUN. Posisi BUN hari ini sudah memasuki tahapan DET, daftar peserta daftar nominatif. Kita sudah bisa diambil dan sudah kita distribusikan. Yang pertama dari segi pendataan peserta. Yang kedua, kita sudah melakukan penjaringan tentang sekolah pelaksana. Sekolah pelaksana ujian nasional adalah sekolah yang sudah terakreditasi. Kalau sekolah masih belum terakreditasi, maka ujian nasionalnya bergabung dengan sekolah pelaksana. Walaupun dalam hal teknis ujiannya bisa berlangsung di sekolah asal karena infrastruktur sudah memadai, tapi penanggung jawab pelaksana tetap dilaksanakan oleh sekolah pelaksana. Jadi ini tidak tergantung jauh dekatnya sekolah pelaksana, tapi lebih kepada kompetensi dan pengalaman dari senioritas dari sekolah pelaksana tersebut dalam penyelenggaraan UN. Sehingga diharapkan sekolah pelaksana dapat membimbing sekolah yang masih bergabung. Yang penting juga saya sampaikan di sini, ini masih banyak yang salah paham. Sekolah pelaksana tidak bertanggung jawab menandatangani SPTB. Jadi yang menandatangani SPTB tetap sekolah asal, walaupun sekolah itu diselenggarakan oleh masyarakat atau sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, negeri atau swasta. Yang penting kepala sekolahnya ada SK oleh yang berwenang sebagai kepala sekolah, maka kepala sekolah itu berhak menandatangani SPTB. Perlu ini disampaikan karena ada saja setiap tahun persoalan yang menanyakan siapa yang harus tanda tangan SPTB. Itu ya. Jadi kenapa bisa sekolah yang baru atau sekolah yang masih bergabung menandatangani STTB? Alasannya adalah kelulusan ditentukan oleh sekolah yang bersangkutan. Karena ujian nasional tidak lagi menjadi kriteria untuk kelulusan. Itu persoalannya di situ. Jadi semua sekolah penting para sekolah yang memiliki SK yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan dia berhak SPTB. Persiapan kita selanjutnya adalah dari segi teknis. Syukur alhamdulillah tahun ini Provinsi Riau, walaupun ujian nasional adalah ujian nasional yang terakhir barangkali, ini perpisahan ini nanti. Sehingga kita pencapaiannya 100% UNBK. Jadi ujian nasional kita di Riau untuk SMA, SMK, dan MA itu 100% berbasis komputer. Berbasis komputer Pak ya? Artinya ujian kita berintegritas, jujur, dan bisa dipertanggungjawabkan integritas. Ya, karena kita tidak lagi menggunakan NKB. Itu yang perlu kita catat. Pada akhir ujian nasional di Provinsi Riau kita berhasil 100% ujian nasional berbasis komputer. Ini prestasi tentunya. Itu dalam hal ini kita menyampaikan terima kasih kepada pemerintah
khususnya gubernur yang sudah mendukung fasilitas sarana komputer yang ada di sekolah. Walaupun sebetulnya dalam hal ujian nasional berbasis komputer ini kita menggunakan resource sharing. Jadi sekolah yang memiliki peralatan bisa dipakai bersama dengan sekolah lain. Makanya pada ujian nasional UNBK ini jadwal tidak sama. Pada saat SMK ujian, SMA belum. Pada saat SMA ujian, SMK sudah selesai dan SMP belum. Dan begitu seterusnya, sehingga semua yang ada di sarana yang ada di sekolah tentang komputer bisa dipakai bersama. Itulah maksudnya resource sharing. Akhirnya kita mencapai pencapaian 100% UNBK. Satu hal lagi yang perlu saya sampaikan tentang teknis pelaksanaan UNBK tahun ini. Kita mengetahui Riau berada di geografis yang cukup berbeda, signifikan perbedaan. Bahkan ada yang masih black spot. Ya. Tapi kita bisa melaksanakan UNBK, maka siasat yang kita lakukan adalah UNBK-nya offline, semi online. Jadi kita tetap melakukan ujian dengan berbasis komputer, tapi teknisnya pada waktu sinkronisasi server yang ada di sekolah yang offline itu tidak ada, sehingga kita bawa ke sekolah yang ada jaringan. Di saat jadwal sinkronisasi, di sanalah operator sekolah melakukan download terhadap diberikan kepada siswa. Pada saat hari ujian, operator hanya mendapat token offline. Jadi walaupun soal itu sudah di-download sebelumnya, namun operator tidak bisa buka karena tokennya belum diberikan. Jadi token itu diberikan 10 menit menjelang ujian. Nah, setelah token diberikan baru bisa peserta bisa membuka. Jadi seperti itu, jadi ada pengaman. Bukan berarti offline itu tidak aman sama dengan online. Nah, nanti setelah selesai ujian sesuai waktu yang diberikan, mereka hasil itu di-save di komputer, nanti setelah itu baru di-upload lagi ke pusat di tempat yang ada jaringan. Ini perlu kami jelaskan agar kita, SMP ini khususnya yang masih banyak yang belum UNBK, mudah-mudahan dengan ada sosialisasi ini menjadi tertarik untuk melakukan UNBK walaupun dengan moda offline. Ya. Ini peluang sebetulnya dan bisa dilakukan oleh SMP-SMP yang belum online. Dan kita dari Dinas Provinsi sudah mendukung dengan surat edaran dari Kepala Dinas untuk membantu SMA SMK yang ada di Provinsi Riau, membantu SMP yang mau mengikuti UNBK online dengan meminjamkan resource sumber daya yang ada di sekolah kita. Jadi resource-nya tidak hanya peralatan komputer, tapi di sana ada teknisi yang sudah kita latih, ada operator yang sudah kita latih, ada proktor yang sudah kita latih, ada helpdesk yang akan membantu agar pelaksanaan UNBK ini berjalan dengan baik. Itu dari segi kesiapan sekolah. Dari segi kesiapan panitia, kita sudah melakukan pelatihan kepada proktor dan teknisi untuk pelaksanaan UNBK. Sehingga pada saat sinkronisasi, pada saat UNBK, hari hanya tidak ada lagi kendala-kendala yang tidak bisa kita atasi. Yang paling penting di sini bahwa operator dan teknisi yang ada di sekolah itu sudah memiliki helpdesk mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan tingkat pusat melalui posko yang sudah dibentuk. Jadi sebetulnya kita di Riau rasanya, saya selaku sekretaris ujian nasional merasa sangat efektif sekali ujian nasional berbasis komputer di Riau. Mudah-mudahan terlaksana dengan baik, apalagi momen ini adalah momen perpisahan dengan ujian nasional. Kita tidak ada hal-hal yang membuat sejarah lah, kira-kira namanya berakhir dengan baik, terkesan kita tidak ada persoalan. Sehingga dalam hal ini kita juga akan melakukan sosialisasi ke kabupaten kota, ke Provinsi Riau.
2 kali di Kabupaten Kota. Ada tingkat SMA SMK, selanjutnya ada lagi tingkat SMP MTS, sehingga sosialisasi masif. Mudah-mudahan semua persoalan yang akan dihadapi bisa diantisipasi dengan baik, dan semua permasalahan yang ada di pelaksanaan UNBK ini tetap berjalan dengan baik. Satu hal catatan yang kita sampaikan, bahwa semua pihak mohon menyikapi semua persoalan yang ada di pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer ini untuk tenang, sabar, karena yang namanya sistem, yang namanya software buatan manusia secanggih apapun tidak ada yang sempurna, hanya kesempurnaan pemilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana kita menyikapi bahwa segala sesuatu yang didesain baik sedemikian rupa, kalau terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, pasti ada jalan keluarnya. Buktinya peserta harus diberikan penjelasan kalau ada sesuatu tertunda, ada masalah. Ini kita jadwal, kita reschedule, kita atur lagi sampai pelaksanaannya berjalan dengan baik. Pada siswa, saya berharap tentunya persiapkan diri dengan belajar dengan baik dan tenang dalam menyelesaikan ujian. Kalau selama ini harap tenang aja ujian, sekarang moto kita harap senang ada UNBK. Ini yang harus kita sikapi, karena kita memang sudah era milenial. Selamat untuk ujian nasional, semoga sukses dan mencapai cita-citanya di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Panitia Ujian Nasional tahun 2020. Ada sisi. Ya, kan. Ya. Baik, Pak Kalis Vincent sebagai Sekretaris Panitia Ujian Nasional tahun 2020 di Provinsi Riau, telah dijelaskan juga beberapa persiapan, kemudian ada kendala-kendala yang akan dihadapi pun sudah diantisipasi dengan baik, dan mudah-mudahan dengan kondisi-kondisi yang akan dihadapi dalam pelaksanaan nantinya ujian nasional di tahun 2020 di Provinsi Riau akan terlaksana dengan baik. Dan ada pun juga pertanyaan dari bagi kami, Pak, untuk bisa juga informasi ini sampai ke masyarakat bahwa kita sudah persiapan, kemudian kita juga mengantisipasi adanya kendala. Mungkin data yang bisa Bapak sampaikan dari se-Provinsi Riau ini, sehingga Bapak bisa menyampaikan ini. Ya, terutama peserta ya. Data peserta kita sekarang yang UNBK untuk Provinsi Riau ini mulai dari tingkat MA, itu total peserta yang akan mengikuti itu adalah 12.030 orang. Itu dari MA Madrasah. Madrasah Aliyah ya, Pak? Ya, Madrasah Aliyah. Selanjutnya untuk SMA yang akan mengikuti peserta itu 49.223 orang. Sementara SMK adalah 30.188 orang. Total semua tingkat MA, SMK, SMA ini mencapai 91.441 orang. Selanjutnya SMP, MTS itu pesertanya 28.927 orang, SMP 84.343 orang, sekolah SMP terbuka 122 orang. Ini SMP. Nah, untuk SMP ini khususnya yang belum UNBK, ya, ini terpaksa juga kami sampaikan. SMP yang belum UNBK itu ada di 6 kabupaten masih. Kota Pekanbaru aja yang belum UNBK ada 23 sekolah. Ya, Kabupaten Kampar 11 sekolah. Nah, Indragiri Hulu paling banyak nih, 42 SMP yang belum UNBK. Indragiri Hilir tinggal 23 sekolah. Yang nomor 2 terbesar yang belum UNBK itu Kabupaten Kuantan Sengingi. Sehingga jumlah total yang belum UNBK itu total peserta kira-kira 5.768 orang. 5.768 ya, orang. Kira-kira berapa persen lah, 20% dari jumlah total keseluruhan. Nah, mudah-mudahan tidak berhenti sampai di sini. UNBK ini tetap, karena selanjutnya ujian nasional ini kan polanya akan diganti dengan asesmen
kompetensi minimum. Ini juga berbasis UNBK. Jadi infrastruktur UNBK ini oleh kementerian tahun ini fokus ke SD supaya SD nanti bisa melakukan assessment kompetensi minimum. Oleh sebab itu kabupaten yang belum, kami mengimbau bahwa memang sejalan dengan tahapan program yang didengungkan oleh kementerian kita bersama Pak Menteri Nadiem Makarim. Ini Merdeka Belajar yang menonjol di situ adalah memfungsikan IT dalam pembelajaran secara optimal. Jadi guru-guru fasilitator menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Ini guru tidak satu-satunya lagi sebagai sumber belajar bagi anak didik kita. Dan ini dipahami oleh semua guru dan sekolah, termasuk Pemda, itu buat kita. Kami dari Provinsi tetap mengimbau bahwa perubahan pembelajaran hari ini memang sudah menggunakan teknologi IT informasi. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Dinas Sekretaris Panitia Ujian Nasional di Provinsi Riau tahun 2020 telah banyak menjelaskan juga tentang apa yang telah dipersiapkan dan apapun kendalanya sudah diberikan antisipasi, dan banyak juga yang disampaikan juga sama beliau tentang ujian nasional ini, dan alhamdulillah data-data sudah disampaikan juga berapa jumlah dari peserta yang mengikuti ujian nasional di tahun 2020 ini di Provinsi Riau. Baik pemirsa Distrik Riau Menyapa, pada sore hari ini kita juga telah dapat informasi dari Bapak Sekretaris Panitia Ujian Nasional di Provinsi Riau, Pak Aris Binsar. Beliau menyatakan bahwa ujian nasional ini adalah yang terakhir, dan mudah-mudahan yang terakhir ini memberikan masa yang baik pada kita, khusus di Provinsi Riau, dan berkesan untuk lebih baik lagi. Dan kemudian setelah ujian nasional ini ada diganti dengan adanya ujian kompetensi minimum, ya Pak ya. Itu adalah program yang diberikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Demikian pertemuan kita pada saat ini, pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Sekretaris Panitia Ujian Nasional tahun 2020 Provinsi Riau. Terima kasih Pak. Baik pemirsa Distrik Riau Menyapa, demikian pembahasan ujian nasional di Provinsi Riau tahun 2020 ini. Dan mudah-mudahan dengan banyaknya penyampaian atau informasi dapat untuk kita semua lebih mengerti apa yang telah disampaikan. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.